Oke, jadi sekarang kita masuk kepada pembahasan faktor pengembangan potensi pada peserta didik. Nah, gini, yang kita maksud sebagai pengembangan potensi di sini adalah suatu proses aktualisasi dari kemampuan laten yang dimiliki setiap individu yang nantinya akan diimplementasikan menjadi suatu kemampuan yang nyata. Gitu. Nah, sepengetahuan aku, kalau dari menurut pandangan psikologi humanistik itu tuh setiap manusia pastinya memiliki potensi uniknya masing-masing gitu. Dan juga setiap individu juga berhak buat nentuin mana nih yang menurut mereka passionnya mereka, dan juga mana sih yang bakalan cocok buat kita kembangin gitu bakat kita. Tentunya juga pasti ada faktor-faktor lain seperti faktor internal atau dalam diri sendiri dan juga eksternal atau faktor lingkungan. Oke, kita bahas dulu tentang faktor internal. Nah, di faktor internal ini ada yang pertama nih faktor genetik. Nah, di sini tuh suatu potensi setiap individu itu juga pasti ada dari faktor genetik atau faktor bawaan, yang dimana itu tuh udah ada dalam diri setiap individu. Jadi mereka udah bawaan dari lahir, atau bisa jadi genetik atau turunan dari orang tua. Orang tuanya jago gini nih, jago main bola misalnya. Bisa jadi keturunannya itu juga memiliki suatu passion yang sama, yaitu di bola. Oke, lanjut. Faktor internal yang kedua yaitu adalah faktor kesiapan fisik. Nah, kesiapan fisik ini juga ngaruh teman-teman. Gimana si individu tersebut atau peserta didik tersebut memiliki suatu kondisi fisik yang sudah siap gitu. Misal buat olahraga, nih kita mau nentuin kita passion ada di main bola. Nah, tentunya juga kita juga harus menyiapkan suatu kondisi fisik yang prima gitu, agar kita bisa lebih ambisi dalam hal tersebut. Oke, lanjut, ada faktor internal yang ketiga tuh kepribadian. Oke, kepribadian nih, kita bahas kepribadian. Ini tuh soal gimana psikologi si peserta didik, dan juga kesiapan secara emosi gitu. Bagaimana si peserta didik tuh menyiapkan suatu kondisi mental yang sehat untuk sebagai pengembangan suatu potensi mereka. Faktor internal terakhir yaitu adalah faktor motivasi belajar. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang ingin mengembangkan potensi pribadi. Tentunya teman-teman juga harus punya suatu motivasi untuk belajar. Nah, kenapa? Karena ketika suatu individu memiliki kemauan dari diri sendiri untuk terus berkembang, lalu menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, itu kan juga pasti atas dasar motivasi yang ada dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka terdorong nih untuk melakukan suatu perubahan dan ambisi yang mereka inginkan. Lalu selain faktor internal, ada pula yang namanya faktor eksternal, teman-teman. Di mana ada 3, yaitu faktor keluarga, lalu faktor pendidikan sekolah ya maksudnya, lalu yang ketiga ada masyarakat. Nah, kita mulai dari keluarga. Aku rasa kalau di keluarga tuh menjadi suatu hal yang mendasar untuk pendidikan si anak. Kenapa? Karena memang ketika kita lahir, hal yang pertama berdinamika dengan kehidupan kita adalah keluarga.
Jadi bisa saya katakan bahwasanya keluarga adalah suatu hal yang sangat krusial dan memegang suatu peranan sentral untuk gimana si individu atau peserta didik ini mengembangkan potensinya. Yang kedua ada sekolah. Nah, kalau di sekolah ini beda lagi, karena ya ini tuh bergantung dengan gimana cara gurunya ngajar, lalu gimana si peserta didik tuh dapat mengambil suatu makna atau pelajaran dari kurikulum yang sudah ditetapkan di sekolah. Lalu ada juga faktor masyarakat atau lingkungan. Nah, di faktor masyarakat atau lingkungan ini tuh juga sangat penting untuk pengembangan potensi si peserta didik atau suatu individu. Kenapa? Karena dari ya kita bicara untuk faktor lingkungan itu tuh ngaruh karena gimana dia tuh bisa berdinamika dengan suatu kultur yang ada dalam sekitarnya.